Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sebangsa dan setanah air, hari ini Minggu bertepatan tanggal 1 November 2020. Kami akan memberikan satu info bahwa negeri kami telah dilanda wabah penyakit COVID-19 atau disebut juga virus corona. Virus ini mulai pertama kali menjalar di Indonesia pada tahun 2020. Kalau tidak salah mulai bulan 2 atau bulan 3 atau bulan 4 2020 sampai sekarang. Banyak, menurut info, banyak korban jiwa atau orang meninggal akibat wabah virus ini. Tiap hari merenggut nyawa penduduk negeri kami. Pemerintah pusat sudah kewalahan mengatasi wabah virus ini. Banyak korban jiwa, banyak juga anggaran yang sudah dihabiskan untuk anggaran wabah COVID ini serta dampak yang ditimbulkan. Pertama saya sampaikan bahwa akibat daripada wabah virus COVID ini menimbulkan suatu problem kehidupan yang paling sukar ditangani. Itu masalah dampak yang ditimbulkan, yaitu masalah mengurangi kegiatan, volume pekerjaan orang. Orang sudah dilarang berkantor, orang sudah dilarang anak sekolah pergi sekolah. Ya, semuanya kegiatan-kegiatan di stop akibat COVID ini. Nah, merugikan, sangat merugikan baik pemerintah, baik perusahaan, baik penduduk, semuanya sudah merugi. Akibat daripada wabah COVID-19, suatu wabah yang paling menyetop semua sendi-sendi kegiatan kehidupan kita. Pada teman-teman sebangsa dan setanah air, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden dan Menteri Keuangan serta Bank Indonesia segera merespon melaksanakan proposal usulan program RFD ini, RFD, mengingat negara betul-betul dalam keadaan darurat wabah, darurat segi dari resesi dan darurat dari segi krisis ekonomi. Perlu Anda ketahui bahwa kita sudah mengalami beberapa badai seperti badai krisis moneter yang diakibatkan oleh kematian panjang pada tahun 1989 atau 80 sampai 2016. Ini mengakibatkan suatu penderitaan bagi rakyat Indonesia, menderita kelaparan. Sudah
badai kelaparan sudah nanti kita akan mengalami lagi suatu badai yang paling dahsyat, yaitu badai COVID-19, wabah virus. Mudah-mudahan pemerintah pusat untuk dapat melaksanakan program anggaran RFD ini atau satu program anggaran dari APBN yang di sumber anggaran dari pajak-pajak akan diganti dengan sumber APBN dari sumber program RFD ini. Mudah-mudahan dan hormat kami minta untuk Bank Indonesia, Kementerian Keuangan menambah volume pekerjaan demi untuk anggaran pemulihan dan anggaran tambahan dan pengganti dengan meniadakan kebiasaan-kebiasaan biasa, karena kita mengalami satu musibah yang maha dahsyat melebihi musibah-musibah yang lain. Mudah-mudahan kita dapat, marilah kita berdoa supaya kita selamat mengarungi badai wabah COVID-19 serta dampak yang ditimbulkan, yaitu resesi dan krisis moneter. Kita sudah mulai betul-betul memasuki sebagai lagu tentang resesi dunia. Kita sudah memasuki sekarang masa resesi dunia. Kita harus mempergunakan program anggaran, bukanlah anggaran biasa, tapi harus mempergunakan anggaran paling luar biasa. Kami Bank Indonesia menerbitkan anggaran program RFD dan membuat full semua bank-bank di semua bank, mengadakan tertulis secara langsung ke bank-bank baik pemerintah maupun swasta untuk memasuki masa resesi dan krisis ekonomi ini. Karena masa resesi krisis ekonomi ini, kalau secara perhitungan biasa kita sudah tidak bisa lagi pendapatan negara, tidak bisa lagi diandalkan untuk memberi anggaran kita. Kita akan memberikan anggaran pendapatan dari APBN yang namanya program APBN, program anggaran RFD ini. Buat teman-teman sebangsa dan setanah air, melalui Anda ketahui bahwa sudah mengalami beberapa fase. Kita harus ketahui bahwa keruntuhan pemerintah Orde Baru itu hanyalah akibat dari kemarau yang panjang yang menimbulkan krisis moneter. Sekarang kita memasuki pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang sekarang sudah dilanda badai COVID-19 yang menimbulkan krisis ekonomi dan resesi. Harus kita melaksanakan suatu program anggaran yang paling infrastruktur, baik dari jumlahnya maupun dari segi finansialnya. Karena COVID-19 adalah satu wabah penyakit yang sangat berbahaya dan sangat mematikan. Buat teman-teman sebangsa dan setanah air, mari kita menjaga
kesatuan dan persatuan bangsa untuk menghadapi wabah COVID-19 serta akibat dampak yang ditimbulkan, yaitu resesi dan krisis ekonomi. Tanpa persatuan dan kesatuan bangsa, kita tidak mungkin selamat mengarungi badai COVID-19 serta dampak yang ditimbulkan, yaitu resesi dan krisis moneter. Harus kita menyelamatkan negara kita daripada wabah COVID-19 serta dampak yang itu krisis moneter dan krisis ekonomi dan resesi buat teman-teman kita dan tanah air. Suatu program, satu anggaran, mungkin banyak juga rintangan dan tantangan. Ada yang pro, ada juga yang tidak menyukai, tapi harus kita laksanakan demi menyelamatkan negara bangsa kita dari kehancuran wabah COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan resesi dan krisis ekonomi. Teman-teman sebangsa dan setanah air. Hari ini kita sudah memasuki bulan November tahun 2020. Tahun 2000 tinggal 2 bulan lagi kita tinggalkan memasuki tahun 2021. Mungkin anggaran APBN bukan lagi dari segi mempergerakan APBN peran pajak. Kita akan memberikan anggaran APBN dari program RVD ini. Baiklah teman-teman sebangsa dan setanah air. Dari tahun 2021, tahun di mana APBN dari sumber anggaran pajak mungkin untuk sementara tidak diperlakukan, akan diganti dalam program anggaran APBN program RVD ini. Ini program anggaran RVD, suatu program anggaran memberi anggaran APBN apabila suatu negara terjadi suatu musibah yang mungkin tidak bisa ditengah secara biasa, harus secara luar biasa. Buat teman-teman sebangsa dan setanah air, hari ini 1 November bertepatan hari Minggu 2020. Dengan pesan dan himbauan kepada teman-teman sebangsa dan setanah air, di era wabah pandemi COVID-19 ini, kami himbau supaya mari menjaga persatuan kesatuan bangsa demi mengarungi badai COVID-19 serta dampak yang ditimbulkan resesi dan krisis ekonomi. Sekianlah info yang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.